Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hairunisa Ramadhani Sediman dengan NIM 241031003 dan teman saya. Diativa Nuraprilia dengan NIM 2410310338. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proposal yang berjudul Desain dan Implementasi Sistem Pemantauan Proses Real-Time untuk Lingkungan IoT, di mana proposal ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Rahmadi Rahman, STMKOM. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan latar belakang dan urgensi sistem pemantauan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan rancangan antarmuka aplikasi Checklink sebagai solusi visual yang menggambarkan cara kerja sistem pemantauan suhu, kelembaban, dan kualitas udara secara informatif dan mudah untuk dipahami, tanpa penggunaan perangkat keras maupun pembuatan prototipe yang interaktif. Nah, seperti yang kita ketahui, perubahan kondisi lingkungan yang cepat akibat faktor alam maupun faktor manusia menuntut untuk adanya sistem pemantauan yang mampu untuk menyajikan informasi secara real-time, di mana parameternya itu seperti suhu, kelembaban, dan kualitas udara. Nah, itu merupakan indikator yang penting yang akan mempengaruhi kesehatan manusia, kenyamanan hidup, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, dengan berkembangnya teknologi digital ini, khususnya IoT atau Internet of Things, membuka peluang besar dalam membangun sistem pemantauan lingkungan yang efisien, terhubung, dan berkelanjutan. Namun, banyak sistem pemantauan yang masih memerlukan perangkat fisik kompleks dan mahal, sehingga belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum, pelajar, ataupun pengembang yang pemula. Nah, maka dari itu dibutuhkannya solusi alternatif yang mampu mensimulasikan sistem pemantauan lingkungan secara digital agar pemahaman konsep IoT dapat tersampaikan lebih mudah dan aplikatif, khususnya dalam bidang edukasi dan pengembangan awal. Antarmuka aplikasi Checklink dirancang sebagai alat bantu visual untuk menyampaikan bagaimana sistem monitoring lingkungan bekerja. Meskipun tanpa perangkat sensor fisik, urgensi utamanya adalah menyediakan media edukatif dan inspiratif yang dapat menjadi dasar perancangan sistem pemantauan berbasis IoT di masa depan. Nah, aplikasi Checklink. Checklink ini merupakan sebuah rancangan antarmuka aplikasi pemantauan lingkungan yang dirancang untuk menyajikan data suhu, kelembaban, dan kualitas udara secara visual dan informatif, serta mudah dipahami. Aplikasi ini dikembangkan dengan pendekatan simulatif berbasis desain tanpa menggunakan perangkat keras fisik, namun tetap menggambarkan prinsip kerja sistem berbasis Internet of Things atau IoT, di mana perancangan checklink ini disesuaikan dengan fungsi dan filosofi yang tercermin dalam logonya yang terdiri dari beberapa elemen visual. Elemen yang pertama adalah daun, yang melambangkan alam, kesegaran, dan keberlanjutan. Sesuai dengan tujuan utamanya, tujuan utama aplikasi ini untuk menjaga lingkungan. Elemen yang kedua adalah awan, yang memiliki makna dan mewakili udara dan atmosfer, menandakan bahwa parameter yang diamati mencakup kualitas udara. Elemen yang ketiga adalah tetes air, yang mengacu pada tingkat kelembaban yang menjadi salah satu data utama dalam sistem pemantauan. Elemen selanjutnya adalah kaca pembesar dengan centang yang mencerminkan proses pengamatan analisis dan validasi data lingkungan yang dilakukan dengan akurat. Dan termometer yang terselip dalam teks atau ikon yang menunjukkan bahwa suhu merupakan variabel utama yang akan dipantau. Nah, jadi setiap elemen pada logo Checklink dirancang bukan hanya sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai representasi dari fungsi aplikasinya sebagai media edukatif dan simulatif dalam memperkenalkan konsep pemantauan lingkungan berbasis teknologi. Nah, dengan demikian, secara keseluruhan, Checklink ini merupakan sebuah rancangan antarmuka sistem pemantauan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan literasi digital masyarakat terhadap kondisi lingkungan,
melalui pendekatan visual yang sederhana, interaktif, dan terinspirasi dari teknologi IoT. Adapun metode yang digunakan pada proyek Checklink ini, di mana fokus utamanya adalah merancang tampilan atau antarmuka pengguna atau user interface untuk sistem pemantauan lingkungan, bukan untuk membangun sistem yang benar-benar berjalan atau dapat diuji langsung oleh pengguna. Artinya, yang dihasilkan hanyalah desain visual seperti dashboard pemantauan suhu dan kelembaban, riwayat data, indikator kualitas udara, serta tampilan notifikasi visual. Nah, semua elemen tersebut masih bersifat statis dan hanya menggambarkan seperti apa sistem akan terlihat, tanpa fungsi klik, input data, ataupun respon otomatis dari seperti pada aplikasi nyata. Nah, karena tidak adanya interaksi langsung antara sistem dan pengguna yang perlu diuji secara bertahap, maka metode prototipe yang menekankan pada pembuatan model interaktif dan iterasi berdasarkan feedback pengguna ini belum diperlukan pada tahap ini. Maka dari itu, proyek Checklink ini menggunakan metode waterfall karena lebih mudah untuk menyusun proses secara runtut. Dimulai dengan menggunakan analisis kebutuhan, merancang antarmuka, hingga mengevaluasi hasil desain berdasarkan prinsip visualisasi dan kenyamanan pengguna secara konseptual. Nah, adapun fitur dari aplikasi Checklink yang telah kami rancang, yang pertama yaitu menu pendaftaran dan login. Pada halaman ini terdapat menu untuk masuk dan membuat akun bagi yang belum memiliki akun. Sebelum masuk ke dalam aplikasi dan menggunakannya, pengguna perlu memasukkan email dan juga kata sandi akun. Kemudian, apabila belum memiliki akun, maka perlu mengisi halaman pendaftaran untuk membuat akun dan mengisi nama lengkap, email, dan kata sandi. Kemudian yang kedua ada menu Home. Pada menu Home ini terdapat lokasi pemantauan dan pembaruan data secara berkala. Di bagian utamanya terdapat real-time monitoring yang menyajikan data keseluruhan secara langsung, yang mencakup pemantauan suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Kemudian ringkasan data yang menunjukkan nilai rata-rata suhu, kelembapan, dan juga kualitas udara. Bagian status lingkungan ditampilkan sebagai lingkaran berwarna merah yang secara visual memperingatkan bahwa ada kondisi lingkungan yang membahayakan, dan di sampingnya terdapat panel peringatan yang menyatakan jenis bahaya. Dalam hal ini, suhu tinggi juga keterangan bahwa suhu melewati ambang batas. Terdapat penjelasan indikator warna status lingkungan di bagian bawah. Akhir dari halaman ditutup dengan ikon Home berbentuk rumah dan juga berfungsi sebagai navigasi kembali ke halaman utama, dan menunjukkan bahwa aplikasi ini juga mendukung beberapa halaman lain. Kemudian fitur yang ketiga ada fitur navigasi. Desain ini menampilkan menu samping atau sidebar yang juga muncul ketika pengguna menekan ikon garis 3 di pojok kiri atas halaman. Terdapat 4 pilihan menu utama yang ditampilkan secara vertikal. Di antaranya ada profil yang mengarah ke halaman informasi pengguna, data sensor untuk melihat data secara real time, riwayat data untuk menampilkan log atau histori data lingkungan, dan juga pengaturan. Desainnya menggunakan warna latar hijau tua yang serasi dengan keseluruhan tema aplikasi yang bertema monitoring lingkungan. Kemudian selanjutnya ada menu profil pengguna. Pada halaman ini merupakan tempat pengguna melihat dan mengelola data pada akun pengguna yang terdiri dari nama, email, lokasi, dan juga dilengkapi dengan catatan waktu login terakhir. Ditampilkan dalam format tanggal dan waktu. Dan juga terdapat 3 tombol yang digunakan untuk ganti kata sandi, logout, dan hapus akun. Kemudian selanjutnya menu data sensor.
Tampilan ini menunjukkan data real-time dari seluruh sensor yang aktif dalam sistem. Di bagian atas terdapat kolom pencarian yang memungkinkan pengguna mencari sensor berdasarkan ID atau lokasi. Kemudian di bawahnya terdapat tabel data sensor dengan kolom ID sensor, lokasi, suhu, kelembaban, udara, dan status. Status dengan warna pada nilai data untuk menyoroti dan memudahkan operator untuk mengidentifikasi lokasi dengan suhu atau udara yang tidak normal. Kemudian selanjutnya, menu riwayat data. Riwayat data ini menyajikan data histori yang ditampilkan dalam bentuk kelompok, tanggal, dan seluruh warna pada nilai data untuk menyoroti dan memudahkan operator untuk mengidentifikasi lokasi dengan suhu atau udara yang tidak normal. Di bagian atas terdapat tombol refresh dan kolom pencarian yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui data dan mencari data berdasarkan waktu dan lokasi. Selanjutnya, ada menu pengaturan. Tampilan ini berisi pengaturan sistem dan preferensi pengguna, seperti ambang batas sensor untuk menetapkan nilai maksimal dan minimal suhu, kelembaban, dan kualitas udara sebelum sistem memberi peringatan. Kemudian notifikasi untuk mengatur pemberitahuan jika ada kondisi yang berbahaya. Waktu dan zona untuk menyesuaikan zona dan waktu agar data yang ditampilkan sesuai dengan lokasi pengguna. Tema dan bahasa untuk mengubah tema visual atau mengganti bahasa aplikasi. Privasi dan keamanan untuk autentikasi dua faktor dan juga tentang aplikasi untuk menampilkan informasi versi aplikasi juga detail teknis sistem. Adapun kesimpulannya, berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Checklink merupakan rancangan antarmuka aplikasi pemantauan lingkungan yang dirancang untuk menyajikan data suhu, kelembaban, dan kualitas udara secara visual, informatif, dan mudah dipahami. Penggunaan metode waterfall dipilih karena sesuai dengan kebutuhan sistem yang sudah terdefinisi sejak awal dan menggunakan proses perancangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Meskipun belum melibatkan perangkat keras atau berinteraksi dengan pengguna, desain ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT yang sesungguhnya, serta dapat digunakan sebagai media edukatif dan dasar pengembangan teknologi lingkungan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.